Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Yuda. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan analisis informasi keuangan. Nah, yang perlu dijawab adalah bagaimana seorang manajer itu menilai kinerja bisnisnya. Jadi di sini bagaimana si manajemen itu melakukan pengolahan terkait dengan identifikasi terkait dengan bagaimana kinerja bisnis usaha yang berjalan. Jadi teman-teman di sini intinya kita akan bahas terkait dengan identifikasi informasi keuangan untuk saran-saran para manajemen yang ada di dalam perusahaan ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini teman-teman ya ada 3 aspek yang perlu dilihat teman-teman ya. Jadi kalau di informasi keuangan kemarin kita belajar ya ini teman-teman bisa perhatikan laporan keuangan ya eh, perusahaan SMDR. Jadi teman-teman di sini kan ada laporan posisi keuangan ya yang menunjukkan berapa persentase aset. Nah, aset ini dibiayai oleh apa? Oleh hutang atau dengan ekuitas ya. Berapa persentasenya, berapa posisi keuangannya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga menampilkan terkait dengan laporan laba rugi ya, teman-teman. Jadi bagaimana cerminan dari kinerja suatu bisnis atau perusahaan, teman-teman. Jadi kalau tadi ya di posisi keuangan itu menunjukkan gambaran terkait dengan berapa aset dari perusahaan tersebut, berapa hutangnya, berapa modalnya. Dan kalau di laporan laba rugi itu kita atau perusahaannya menyajikan terkait dengan berapa keuntungan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi teman-teman semua di sini kita akan mengukur nih ya dari perspektif manajemen kira-kira dengan informasi keuangan yang disajikan ya. Nah, pertama, apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang liquid ya? Jadi dengan aset yang dia miliki, dia bisa bayar hutangnya segera nggak ya? Jadi namanya yang di sini kan ada liabilitas nih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan aset ini nilainya itu balance gitu ya. Balance dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, artinya kalau bisa kita lihat di sini ternyata dari 1,2 M gitu ya, 1,2 M dalam jutaan rupiah ini ternyata perusahaan ini lebih banyak dibiayai oleh ekuitas daripada oleh hutangnya ya. Tapi tetap saja di sini kita akan identifikasi nih. Yang namanya liabilitas atau bahasa lainnya adalah kewajiban, kita akan ukur ya. Nah, kira-kira liabilitas yang harus segera dibayar atau nama lainnya adalah liabilitas jangka pendek. Dan kemudian di sini ada liabilitas jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, kira-kira antara dua ini ya liabilitas jangka pendek atau yang harus segera dibayar, apakah bisa dipenuhi perusahaan segera? Ya. Itu kita berbicara seberapa liquid sih perusahaan ini. Nah, itu kalau perspektif manajemen ya kita bisa melakukan rekomendasi terhadap manajemen ya. Kira-kira perusahaan ini lancar nggak gitu ya? Liquid nggak gitu ya? Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berbicara tentang aktivitas perusahaan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan perputaran aset gitu ya. Jadi seberapa lama sih ya perusahaan ini kan punya piutang ya di dalam aset. Di sini ada kas dan setara kas ya. Nah, kas dan setara kas ini bisa langsung digunakan oleh perusahaan ya. Kemudian di sini ada piutang usaha ya. Nah, di dalam piutang usaha ini nah ini kan kalau dalam bahasa lainnya uangnya belum ada sama kita kan ya. Uangnya masih sama orang lain. Nah, sekarang seberapa cepat sih piutang ini bisa berputar? Seberapa cepat sih piutang ini bisa dibayar atau ditagih oleh perusahaan? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah identifikasi aktivitas perusahaan. Kemudian, dari aset yang dimiliki oleh perusahaan ini ya. Jadi seberapa baik ya aset ini bisa berputar nanti menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu bisa dicatat teman-teman ya. Dan yang terakhir di sini ada rasio atau alat yang namanya solvabilitas ya. Nah, solvabilitas itu kira-kira dari aset ini ya.
kira-kira mayoritasnya lebih banyak menggunakan hutang atau menggunakan modal. Bagaimana struktur modalnya? Nah, itu adalah alat-alat atau aspek-aspek yang bisa digunakan si pemilik ya atau kita sebagai orang eksternal untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada pemilik bisnisnya, teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu diingat, tadi saya berikan catatan ya teman-teman. Yang pertama adalah aspek likuiditas ya. Aspek likuiditas ini seberapa lancar ya perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada aspek aktivitas. Nah, ini bercerita tentang aktivitas bisnis teman-teman ya. Nah, pertanyaannya seberapa baik aktivitas bisnis perusahaan ya, misalnya seberapa cepat piutang dapat ditagih ya, atau seberapa cepat seberapa baik ya aset dapat memberikan seberapa produktif aset ya, seberapa produktif aset dapat menghasilkan keuntungan gitu ya. Yang terakhir adalah solvabilitas. Nah, persentasi perbandingan penggunaan utang perusahaan. Nah, ini yang perlu diingat untuk materi besar kita, yaitu tentang analisa ya, analisa informasi keuangan terkait dengan rekomendasi manajemen. Jadi teman-teman, kita sebagai eksternal atau internal perusahaan itu kita memberikan rekomendasi kepada pimpinan ya, memberikan rekomendasi kepada manajemen pengelola. Nah, kira-kira likuiditasnya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa dan solvabilitasnya seperti apa, teman-teman. Ya.